Selamat malam pemirsa, gudang minyak ilegal di kawasan Lingkar Barat Jambi terbakar hebat. Kebakaran terjadi hingga ke jalan raya. Bersama saya, Mirfa Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Kebakaran hebat terjadi di salah satu gudang di Jalan Lingkar Barat Kenali Besar Alam Barajo, Kota Jambi yang digunakan untuk menampung minyak ilegal. Minyak yang mengalir jalan membuat api merembet hingga ke jalan raya. Api disinyalir berasal dari genset yang ada di dalam gudang. Akibat kejadian ini, 3 truk tangki, 1 truk, 70 tangki minyak, dan 56 drum hangus terbakar. Diketahui gudang minyak ilegal ini sudah lama berada di kawasan Kenali Besar. Warga sekitar berharap gudang yang membahayakan itu bisa ditutup permanen. Motor di sini ya tiba-tiba meledak, ada meledak api. Habis itu saya tengok ya api ada di sana. Sekitar jam berapa kejadian, Pak? Di sekitar jam berapa lah? Jadi 2 jam lalu. Hah? Jam 9 lah. Jangan terjadi lagi lah macam ini, bila perlu ditutup. Karena sampai sekarang memang nggak jelas dari mana sumbernya. Ya kira-kira ada sekitar 8 tahun ini. Sudah lama, Bos. Iya, sudah lama. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan olah TKP, petugas juga sudah mengantongi identitas pemilik gudang minyak ilegal ini. Dari Kota Jambi, Rifki Hasibuan, iNews melaporkan. Petugas gabungan mengevakuasi jenazah seseorang di dalam truk yang terjun ke dalam jurang sedalam 20 meter. Polisi memastikan dalam kecelakaan itu hanya ada 1 korban, yakni sopir. Setelah upaya pencarian lebih dari 24 jam, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah seorang sopir truk yang mengalami kecelakaan tunggal dan terjun ke jurang sedalam 20 meter di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Diketahui jenazah korban ditemukan terhimpit badan truk yang hancur di dasar sungai. Setelah memotong bagian truk yang hancur, akhirnya jenazah berhasil dikeluarkan. Untuk selanjutnya, jenazah korban dibawa ke rumah sakit sebelum dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Hari ini sekitar pukul 14.00 jenazah bisa kita evakuasi dari dalam jurang. Untuk jenazah kita akan bawa ke rumah sakit untuk kita bersihkan dan mandikan. Nanti setelah persyaratan dari rumah sakit lengkap, kita akan ke jenazah ke rumah duka. Sebelumnya truk yang dikendarai korban berangkat dari Rejang Lebong, Bengkulu pada Minggu pagi dengan tujuan Lubuk Tinggau, Sumatera Selatan, membawa muatan getah karet. Namun saat melintasi jembatan di Dusun Gardu, truk korban tidak bisa dikendalikan dan langsung terjun ke sungai setelah menabrak pembatas jalan. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Diwirawan, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Utara menangkap seorang pria yang mengaku sebagai anggota polisi. Dari aksinya, pelaku meraup untung lebih dari 500 juta rupiah. Pria berusia 32 tahun harus mempertanggungjawabkan ulahnya di hadapan polisi karena mengaku-ngaku sebagai anggota kepolisian. Tak hanya jadi polisi gadungan, pelaku juga menipu korbannya hingga lebih dari Rp500.000. Untuk melancarkan upayanya, pelaku bahkan menggunakan atribut kepolisian. Seragam, jaket, helm polisi, hingga pistol airsoft gun dibeli seharga Rp1.500.000. Setahun. Emang mau jadi polisi, Bang? Terus kenapa, Bang? Ada niat seperti ini, kenapa nih ada niat seperti ini? Enggak kepikiran juga saya, Pak. Hah? Atributnya punya siapa? Dapat dari mana? Beli, Pak. Beli. Semuanya beli? Beli. Berapa jumlahnya semuanya? Harganya 1,5 juta. Pelaku yang dalam aksinya mengaku petugas pengawal salah satu kementerian berhasil menipu salah satu korban dengan mengaku menjual sebuah mobil mewah senilai Rp506 juta hasil lelang di sebuah kementerian. Namun meski korban sudah mentransfer uang, mobil yang dijanjikan tak kunjung datang karena pelaku selalu menghindar saat ditagih. Saat ditangkap di rumahnya di Depok awal Agustus lalu, pelaku mengaku uang korban dihabiskan untuk foya-foya. Dari informasinya, beliau katanya
kerja di salah satu instansi kementerian, ya kementerian. Dia ngakunya sebagai pengawal. Nah, setelah itu, setelah komunikasi sama korban melakukan transfer dana sebesar 506 juta rupiah dan akan dijanjikan salah satu unit mobil, salah satunya adalah Alphard maupun Fortuner. Dan sampai saat ditagih-tagih terus dari pelaku mulai menghindar. Dan oleh karena itu korban melakukan pelaporan ke Polres Jakarta Utara. Akibat ulahnya, pelaku terancam kurungan penjara selama 5 tahun karena pelanggaran pasal tentang penipuan dan penggelapan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Kita ke informasi tersangka dugaan korupsi lahan sawit sebesar 78 triliun, Surya Darmadi, tiba di Kejaksaan Agung Jakarta. Sebelumnya, Surya Darmadi berada di Taipei. Kejaksaan Agung akan menahan Surya Darmadi selama 20 hari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus korupsi yang dilakukan Surya Darmadi merupakan kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Bos produsen minyak goreng ini diduga melakukan perbuatan yang merugikan negara sejak dalam proses perizinan hingga penggunaan lahan sejak 2004 atau selama 18 tahun. Informasi tadi bahwa beliau terbang tadi pagi dari Taipei, China. Pak, kabarnya sempat ke Bali akhir tidak kabur. 4 kali kejaksaan memanggil, alasannya apa? Yang pertama, beliau selama ini ada tinggal di luar negeri, baru mengetahui ada pemanggilan, kemudian beliau menghubungi kami, dan kemudian saya katakan untuk membela diri Anda harus hadir dan saya siap. Kami mengetahuinya begini, kami melakukan pemanggilan atas tersangka itu di Singapura dan suratnya diterima oleh tersangka, maka tersangka mengajukan permohonan untuk menyerahkan diri pada kami, tetapi tidak tahu di mana tersangka itu berada. Tapi pada waktu pemanggilan ada di Singapura, gitu. Kemudian 2 hari yang lalu ada koordinasi dari pengacaranya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengumumkan Barada Eliezer resmi jadi Justice Kolaborator. Berbeda dari Putri Chandrawati, LPSK justru menolak permohonan perlindungan yang ia ajukan dengan alasan ditemukannya sejumlah kejanggalan. Rapat paripurna Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memutuskan mengabulkan permohonan Justice Kolaborator yang diajukan Barada Eliezer terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Selain itu, LPSK juga memutuskan untuk memberikan perlindungan penuh kepada Barada Eliezer. Dengan demikian, status perlindungan darurat yang sebelumnya diberikan kepadanya resmi dicabut. Kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa Barada E memang memenuhi syarat sebagai seorang justice kolaborator. Yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama. Yang kedua bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang berbagai fakta, berbagai kejadian di mana dia terlibat sebagai pelaku tindak pidana. Dan dia bersedia untuk mengungkap bahkan pada orang-orang yang mempunyai peran jauh lebih besar. Jadi putusan ini sudah resmi, oleh karena itu perlindungan darurat yang kita berikan sejak 2 hari yang lalu kita cabut dan kemudian perlindungan sepenuhnya dilakukan dalam bentuk bukan darurat lagi. Keputusan berbeda diberikan pada Putri Chandrawati, istri dari tersangka Irjen Verdi Sambo. LPSK memutuskan menolak memberikan perlindungan kepada Putri karena adanya sejumlah kejanggalan dalam laporannya. Ya, saya akan bacakan keputusan LPSK terkait dengan permohonan perlindungan yang disampaikan oleh Ibu Putri Chandrawati atau Ibu PC terkait dengan dugaan tindak pidana perbuatan asusila
dalam sidang majelis pimpinan LPSK tertanggal 15 Agustus 2022 diputuskan untuk ditolak dan diberikan rekomendasi. LPSK berpendapat bahwa tidak ada ancaman yang dihadapi oleh pemohon dalam kasus yang dilaporkannya. Sejak kasus ini bergulir, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Barada Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. 3 tersangka, Irjen Verdi Sambo, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sementara Barada E terancam 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga Brigadir Yosua hingga kini masih merasakan duka mendalam meski kasusnya perlahan mulai terkuak. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda di iNews Malam.